Saudara, kita lihat apa saja yang menjadi sorotan utama di Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Banyak ataupun beragam informasi disajikan oleh Harian Kompas hari ini. Kita ke halaman muka terlebih dahulu. Ada foto besar yang menarik perhatian begitu. Apabila dilihat sepintas, ini ada para siswa yang tengah belajar di ruangan kelas. Namun jika dilihat lebih dekat lagi, ini bukanlah ruangan kelas, melainkan di lembaga permasyarakatan. Ini suasana belajar bahasa Inggris di tingkat SMP di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Tangerang, Banten yang diambil begitu fotonya pada hari Rabu kemarin. LPKA kelas 1 Tangerang dilengkapi dengan sekolah formal yang fasilitasi anak binaan untuk bersekolah hingga dapat meraih ijazah. Berbagai program seperti pendidikan, agama hingga keterampilan membuat kerajinan juga menjadi kegiatan para anak binaan. Mengapa para anak ini tetap harus belajar? Karena masih usia anak dan patut begitu diberikan kesempatan kedua karena mereka masih memiliki masa depan. Namun hal ini seiring dengan judul besar yang dimuat oleh Harian Kompas di bagian bawahnya, masa depan anak terpidana ini terjerat oleh stigma. Di mana hingga saat ini setiap tahun ribuan anak di tanah air menjadi tahanan atau narapidana sehingga mendekam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Permasyarakatan, dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan. Pemidanaan penjara seharusnya merupakan upaya terakhir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masa depan anak dipertaruhkan. Meskipun demikian, ini diperlakukan berbeda dengan tahanan atau narapidana orang dewasa dan mendapatkan pembinaan khusus. Tinggal dalam waktu tertentu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas, dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan atau LPP membawa dampak negatif bagi tumbuh kembang mereka dan rentan kekerasan berlapis. Saat berada di LPKA, Lapas, LPP, mereka disebut sebagai anak binaan, yaitu berumur 14 hingga 18 tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak berkonflik dengan hukum dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif. Kita lihat bersama di sini ada tren jumlah tahanan dan narapidana. Berwarna merah ini yang totalnya kita lihat dari tahun 2016 hingga tahun 2023, di mana ada 3.229 di tahun 2016, begitu naik di tahun 2017, kemudian turun drastis di tahun 2019, dan cenderung datar begitu di tahun 2020-2021, namun naik kembali saudara di tahun 2023, ini menjadi 1.993 anak total begitu yang tahanan dan juga narapidana. Kemudian di bagian bawahnya juga ada jumlah ataupun jenis tindak pidana apa saja sih sehingga para anak ini berada di lapas ataupun di lembaga pembinaan anak begitu. Yang terbanyak itu terkait dengan pelindungan anak, kemudian ada pencurian hingga narkotika. Tinggalkan sejenak saudara terkait dengan informasi masa depan anak terpidana terjerat stigma. Ada informasi lainnya di halaman muka hari ini di bagian atas terkait dengan informasi olahraga di sebelah kiri. Berjudul Kejuaraan Dunia Titik Balik Ganda Putri Apriani Fadia. Di sini diinformasikan bahwa ganda putri bulu tangkis Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menjalani final pertama pada tahun ini di arena kejuaraan dunia. Meskipun kalah, performa mereka selama sepekan terakhir di Copenhagen, Denmark bisa menjadi titik balik untuk bangkit pada masa kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Setelah memenangi 4 babak termasuk menyingkirkan 3 wakil dengan posisi unggulan lebih tinggi. Apriani Fadia akhirnya harus mengakui keunggulan lawan pada laga puncak di Royal Arena pada hari Minggu lalu. Apriani Fadia ini kalah dengan skor 16-21, 12-21 dari ganda putri nomor 1 dunia asal Cina, Chen Xingchen dan Chia Yifan. Kemenangan itu menempatkan Chen Chia di daftar pebulu tangkis dengan 4 gelar juara dunia bersama para senior seperti Gao Ling, Fu Haifeng, Cha Yun, Liana Nasir, dan Hendra Setiawan. Chen Chia juga menjadi ganda putri pertama yang menjadi juara dunia dalam 3 edisi beruntun, yaitu pada 2021 hingga 2023. Gelar lainnya mereka dapatkan pada tahun 2017. Seluruh informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas yang terbit hari ini, saudara.
Senin 28 Agustus 2023 dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id.